Candi Wates Umpak. Candi Wates Umpak adalah struktur bangunan kuno yang ada di tengah area persawahan Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini ditemukan pertama kali oleh warga pada tanggal 28 Oktober tahun 2008. Namun hingga kini atau sampai 13 tahun berlalu, Candi Wates Umpak masih belum diekskavasi oleh pemerintah. Mayoritas strukturnya masih tertimbun di dalam tanah dan hanya sebagian kecil saja yang tampak. Berdasarkan gundukan tanah yang menimbunnya, ukuran candi ini diduga cukup besar. Panjangnya mencapai 30 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 3 meter. Di atas gundukan tanah yang menimbun candi ini terdapat 4 buah makam. Sebagian warga menyebut keempat makam ini adalah makam dari Kledek atau sejenis seniman pada masa Majapahit. Namun berdasarkan keterangan yang disebutkan dalam situs resmi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto, keempatnya disebut sebagai makam dari Eyang Surobenco yang diduga pengelola dan penjaga harta benda Kerajaan Majapahit. Makam Eyang Surodipo, Eyang Surodimang, dan Eyang Putri Nyai Sekartaji. Belum banyak informasi yang dapat kami gali terkait keberadaan Candi Wates Umpak ini. Sebab sejak ditemukan tahun 2008 hingga kini belum pernah ada penelitian mendalam dari para ahli. Saat dikonfirmasi wartawan pada tahun 2008, Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala BP3 Jawa Timur, Imade Kusumajaya, menyatakan Candi Wates Umpak sebagai bangunan kuno yang berfungsi sebagai candi pemujaan. Menurut Imade Kusumajaya, Candi Wates Umpak diperkirakan dibangun pada abad ke-13. Candi ini diduga merupakan mandapa yang bagian bawahnya tersusun dari bata merah, sedangkan bagian atasnya terbuat dari bahan organik seperti kayu dengan atap genteng atau ijuk layaknya pura. Itu sebabnya, seiring dengan berjalannya waktu, bagian atap candi kemudian hancur dan musnah, sehingga yang bisa kita temukan sekarang hanya bagian bawahnya saja. Selain struktur yang ada di area candi saat ini, konon sebelumnya juga banyak struktur lain yang pernah ditemukan di sekitar area candi. Ada yang berbentuk pagar atau talut yang ukurannya sangat besar dan panjang, dan ada pula yang berupa sumur kuno. Namun sayangnya, lokasi temuan struktur-struktur kuno tersebut berada di sawah yang statusnya tanah pribadi warga. Akibatnya, karena masih minimnya kesadaran masyarakat saat itu, mayoritas struktur tersebut kemudian dihancurkan. Warga menganggap keberadaan struktur batu bata di sawah mereka mengganggu pekerjaannya di bidang pertanian. Tak hanya struktur bangunan saja, di area Candi Wates Umpak ini, warga juga telah menemukan benda-benda lain yang sebagian diduga merupakan alat kehidupan di masa lalu, seperti batu lumpang kuno atau batu umpak. Warga juga telah menemukan sebuah bata kuno yang goresan di bagian tengahnya cukup unik, berbentuk burung bangau, serta batu yang diduga merupakan bakalan arca.
Di area candi ini, warga juga menemukan banyak pecahan gerabah dan keramik kuno. Atas dasar berbagai temuan ini, warga menduga area sekitar Candi Wates Umpak dulu merupakan area pemukiman padat dengan Candi Wates Umpak sebagai tempat pemujaan atau tempat ibadahnya. Namun untuk memastikannya, kita masih perlu menunggu penelitian dari para ahli. Karena struktur candi ini telah lama ditemukan, warga juga berharap pemerintah segera melakukan ekskavasi terhadap Candi Wates Umpak agar struktur yang ada sekarang tidak semakin rusak dan bisa diselamatkan. Ini penemuan Candi Wates Umpak ini penemuannya hari Selasa Wage tanggal 10 bulan 10 tahun 2008. Ini penemuannya. Ini ditemukan oleh siapa pada saat apa, Pak? Waktu itu ada orang bikin batu merah. Istilahnya ini kan tanah-tanah gendom, tanah desa. Terus orang itu bikin batu merah mulai dari timur ke barat, setelah mentok gundukan langsung ke utara, terus ketemulah situs Wates Umpak ini. Selain struktur candi ini, apa saja yang ditemukan di sini, Pak? Ada makam juga. Makam itu kan sudah sebelum candi ditemukan sudah ada makam. Terus lumpang, batu pepesan, batu umpak, terus yang tadi itu bata relief bangu, terus ya banyak yang istilahnya. Ada struktur juga yang ya, terus keluar ya, Pak? Batu bata yang relief itu banyak yang timbun, soalnya lebih aman kalau ditimbun. Soalnya ini kan pagernya kan tidak ada, terus posisinya kan tengah sawah juga. Kalau malam kan tidak mungkin. Kita kan jaga terus kan tidak mungkin gitu. Sebelum ditemukan ini tempat apa, Pak, di sini? Ini kalau orang-orang ini cuma disakralkan gitu aja. Sebutannya itu bukan candi, malah disebut dari pohonnya Kamboja gitu aja. Disebut orang-orang sini bilang Kamboja, cuma orang lain dari kampung saya menyebutnya itu makam tanda, makam ledek, kuburan tanda istilahnya. Apa tanda atau ledek itu? Tanda itu ya istilahnya itu kalau di wayangan tuh yang bagian nyinden atau ngremo itu istilahnya. Penyanyi zaman Dahulu Pak, istilahnya kalau itu penyanyi zaman Mojopahit lah istilahnya tuh. Jadi makam kuno ini, Pak? Nah, makam kuno ini. Ini kurang lebih ya abad juga. Soalnya apa? Buyut saya dulu bilang itu, kamu kalau main ke Kamboja jangan naik Kamboja yang di sebelah barat, tidak boleh. Yang ada situsnya ini kan Kamboja ini tuh. Yeah. Nah, kalau lain-lainnya boleh. Maksudnya tuh setelah dari rumput naik ke Kamboja. Kalau yang di sebelah barat, yang di atasnya candi tidak boleh. Tidak tahu kemungkinan orang zaman dulu. Baru kelihatan ada candinya itu tahun 2008. Sudah di ekskavasi, Pak, oleh BPCB. Oh sudah, kalau dikasih ke sini sudah. Ini sudah di perlindungan juga kok. Istilahnya itu dipakai. Artinya sudah digali. Oh belum, kalau penggalian belum. Selama penemuan tahun 2008 sampai sekarang belum ada penggalian memang. Kenapa, Pak? Nah, masalah itu kan kurang tahu kita. Kurang tahu masalah itu. Soalnya kan kemungkinan lahannya belum dibebaskan juga sama pamong sini juga bisa, atau nunggu dari pusat juga bisa.
Oh ini masih utuh kok yang ini masih utuh Mas. Ini masih utuh ini. Ini gini, naik gitu. Masih utuh ini, sama digali kelihatan. Prap candi ya Pak? Iya, prap candi. Nah, sini pilar-pilar ini kan Trawulan kan situs yang ada pilarnya kan namun ini 1, 2, 3, lainnya kan tidak ada. Kalau ini kan candi memang. Yang Trawulan tuh yang ada relief namun Candi Watu Sumpah ini aja, lainnya enggak, cuma bata di tata kita ini kan ada relief juga, ada reliefnya. Kemungkinan ini dalamnya tanah ini yang istimewa, kemungkinan belum tahu. Cuma ini kan depannya ini kan istilahnya depannya. Terus kemungkinan itu tempat masuk pintunya, kemungkinan gitu, masuk ke dalam. Soalnya apa? Itu pagar itu sampai ke situs belakang juga ada situsnya juga, struktur. Terus sebelah utara candi itu kurang lebih dari sini sekitar 100 meter tuh dulu ada bangunan struktur, arahnya itu ke utara ke selatan, tembus yang struktur belakang itu, tebu sana. Berarti luas seperti Luas. situs Kumitir gitu. Insya Allah sama ini digali kemungkinan luasan sini. Cuma Kumitir kan tanahnya kan masih utuh, ini kan sudah habis. Sudah tergali. Ya udah kali ya mulai tahun 80 ini. Tanah sini itu digali buat bikin batu merah itu tahun 80 sampai sekarang belum usai. Digali habis, digali lagi sampai mentok. Ini kan digali lagi juga.